Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang listrik statis. Kita akan belajar tentang hukum Coulomb atau gaya listrik. Jadi dua buah benda sudah kita ketahui akan saling berinteraksi kalau mereka bermuatan, bergantung dari jenis muatan dari masing-masing benda. Jika muatannya berbeda, mereka akan saling tarik-menarik. Kalau muatannya sama, mereka akan saling tolak-menolak, gitu ya. Nah, ternyata hal ini diakibatkan karena adanya gaya listrik yang ditimbulkan oleh dua buah benda yang bermuatan. Besarnya gaya listrik yang terjadi antar dua buah muatan bisa ditentukan dengan menggunakan hukum Coulomb, di mana rumus yang digunakan adalah F sama dengan K dikali QA dikali QB per R kuadrat, di mana Q-nya adalah muatannya. Jadi ada dua buah muatan A dan muatan B terpisah pada jarak tertentu. Karena F adalah gaya, maka satuannya adalah Newton. K ini adalah konstanta, nanti akan kita pakai selalu tetap di 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ini nggak akan berubah nih ya. Dia akan selalu K-nya tidak akan pernah berubah. Q-nya adalah muatan dengan besarnya atau satuannya adalah Coulomb. Muatannya ini bisa sangat kecil sehingga biasanya di soal kita akan ketemu dengan istilah 10 mikrocoulomb. Jadi satuannya sudah ada awalannya. Jadi kita ingat ya tangganya. Jadi kalau di sini coulomb, di sini kakak punya decicoulomb, gitu ya, punya centicoulomb, punya millicoulomb. Nah ini mikro nih di bawah nih, mikrocoulomb. Dia naiknya 1000. Kalau yang ini naiknya 1, 10, 10. Artinya 10 mikrocoulomb atau misalkan 3 mikrocoulomb bisa kita tulis sebagai 3 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kan dia dibagi ya. Nah ini perlu diingat nih, nanti akan banyak terpakai. Sama sentimeter. Biasanya jarak yang diketahui dalam sentimeter kita akan ke meter, maka dikali 10 pangkat minus 2. Nah, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Di sini sebuah benda dengan muatan 6 mikrocoulomb dan minus 5 mikrocoulomb terpisah pada jarak 15 cm. Berapa besar gaya tarik atau tolak yang dialami benda? Kalau untuk gaya tarik atau gaya tolak, menentukan itu gampang banget. Kita cukup lihat nih ya, positif negatifnya. Ini positif, ini negatif. Maka dia pasti saling tarik-menarik. Ini boleh kita hilangkan nih ya, maka tentukan besar gaya tarik menarik yang dialami kedua benda. Maka kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya ada QA, muatan pertama 6 mikrocoulomb. Langsung kakak ubah menjadi 6 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian ada QB, ini adalah minus 5 mikrocoulomb atau minus 5 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian ada jarak atau adalah R 15 cm atau 15 dikali 10 pangkat minus 2. Dan kita punya K 9 dikali 10 pangkat 9. Nah yang ditanya itu adalah F-nya berapa. Berarti gampang ya, tinggal kita masukin aja nih untuk menjawabnya. Maka F sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi R kuadrat. Maka K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QA-nya 6 dikali 10 pangkat minus 6 dikali QB-nya. Nah ini plus minusnya tidak perlu dimasukin, tidak apa-apa. Dikali 10 pangkat minus 6 dibagi R kuadrat. Maka ini dibagi. Nah ini yang perlu hati-hati nih ya. 15 dikali 10 pangkat minus 2 yang dikuadratkan tuh semua R-nya, bukan 15-nya aja. Sehingga di sini kita punya, kakak kumpulin angkanya 9 dikali 6 dikali 5 dikali 10 pangkat 9. Ini berarti ditambah minus 6 karena dikalikan ya. Ditambah minus 6 ya, dibagi. Ini 15 kuadrat, kakak tulis 15 dikali 15 saja. Kenapa? Karena kakak ingin menyederhanakan perhitungannya. Dikali 10 pangkat minus 4. Maka ini boleh dibagi 3 menjadi 3, dibagi 3 menjadi 5. Ini boleh dicoret ke sini. 6-nya boleh dibagi 3 menjadi 2, ini menjadi 5. Maka kakak di sini sekarang punya 3 dikalikan 2, 6 per 5
dikali 10 pangkat ini 9 dikurang 6 dikurang 6 minus 3, tapi ditambahkan dikurangkan dengan minus 4. Kenapa dikurangkan min 4? Karena di bawahnya ada dibagi 10 pangkat min 4. Dibagi, berarti kalau pembagian pangkatnya dikurangkan, minus dikurang dengan minus 4. Maka di sini kakak punya 6/5 dikali, ini berarti minus 3 ditambah 4 dikali 10. Nah, ini bisa dicoret jadi 2, maka kita punya 12 Newton. Gampang ya? Kita coba soal nomor 2. Sebuah benda dengan muatan 7,5 mikrokulom dan minus 5 mikrokulom mengalami gaya tarik sebesar 1500 Newton. Berapa sih jarak pisah antara kedua muatan? Nah, jadi sekarang soalnya dibalik nih. Untuk diketahuinya, kita punya QA-nya sebesar 7,5 mikrokulom. Kita punya QB-nya sebesar minus 5 mikrokulom. Kemudian kita punya F-nya 1500. Yang ditanya itu adalah R-nya berapa nih? Ya. Maka kita tinggal masukin dulu saja nih. Maka F sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi R kuadrat. Karena yang mau dicari R, maka R-nya kakak pindahkan dulu nih. Menjadi R kuadrat sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi F. Dapat dari mana sih kak? Ini dikalikan silang gitu ya. Ini dikalikan silang. Boleh bertukar seperti itu. Ini F/1 nih. Ini satunya dikalikan silang ke atas sebetulnya. Kalau sudah, sekarang tinggal kita masukkan R kuadrat sama dengan K, itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QA 7,5, tapi mikro, maka kita jadikan 10 pangkat minus kolom dikali dengan 5 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 15 ya. 15 kakak tulis begini deh, 10 pangkat 2. Maka ini boleh disederhanakan ya. Ini menjadi 2. Maka di sini angkanya kita punya 9 dikali 5 dibagi 2 ya, dikali 10 pangkat 9 ditambah minus 6 ditambah minus 6 dikurang 2 ya. Ini kan perkalian ditambah pembagian dikurang. Maka kita punya 9 dikali 5/2 dikali 10 pangkat berapa nih? Minus 5. Nah ya, 10 pangkat minus 5. Maka supaya dia bisa diakarkan, ini kita punya R kuadrat gitu ya. Sebenarnya ini bisa diakarin nih, cuma bentuknya agak unik aja nih, bawahnya ada 2-nya. Kita coba pikirkan, bisa nggak ya dia disederhanakan? Nah, misalkan kakak jadi seperti ini, 9 dikali 5/2 dikali 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 4. Boleh dong dipisah seperti ini. Kenapa? Supaya min 4 ini bisa keluar dari akar nih. Maka kakak punya 9 R kuadratnya sama dengan 9 dikali 5 dibagi 2 dikali 10 nih. Kenapa? Karena ini kan 1/10 ya, dikali 10 pangkat min 4. Maka di sini bisa kita sederhanakan. Maka kita punya 9/4 dikali 10 pangkat minus 4 R kuadratnya. Maka R-nya adalah 3/2 dikali 10 pangkat minus 2. Ini semua diakarin. Sehingga dapat R-nya 1,5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Atau berapa nih? 0,015 meter ya. Atau 15 mm nih. Ya, ternyata jaraknya hanya 15 mm sehingga gayanya besar nih, 1500 Newton. Sekarang kita coba soal yang berikutnya. Di sini dua buah benda bermuatan saling tolak-menolak dengan gaya tolak 90 Newton. Nah, ini soal yang cukup sering, yaitu di mana soalnya adalah soal perbandingan. Bisa jaraknya berubah, bisa muatannya berubah, bisa jarak dan muatannya berubah. Ya, jadi kita coba saja. Hitunglah gaya tolaknya jika jarak benda menjadi 2 kali lipat semula. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka yang perlu kita lakukan tuh seperti ini. Kita akan bikin dua kondisi. Kondisi pertama dan kondisi kedua. Di kondisi pertama kita punya F1-nya, ya, kondisi pertama F1
90 Newton. Di kondisi kedua F2-nya tidak ada. Jaraknya R1-nya ini di kondisi pertama kita anggap saja X ya. Di kondisi kedua menjadi 2 kali lipat nih. Nah, menjadi 2X. Nah, untuk Q-nya di sini tidak dikasih tahu berubah atau tidak, maka kita anggap dia tidak berubah. Jadi tidak perlu kita apa-apain. Tidak perlu ditulis diketahuinya. Nah, kemudian sebetulnya caranya adalah kita membandingkan F1 dibagi dengan F2. Di mana F1-nya adalah K dikali Q A1 kondisi pertama dikali Q B1 dibagi R1 kuadrat per K dikali Q A2 dikali Q B2 per R2 kuadrat ya. Ini K-nya boleh dihilangkan karena dia tidak terpengaruh, dia konstanta. Kita sekarang punya F1 dibagi dengan F2. Ini sekarang pembagian pecahan. Maka kakak punya QA1 dikali QB1 dibagi R1 kuadrat sama dengan dikali ya. Ini kan dibagi jadi dikali R2 kuadrat per QA2 dikali QB2. Nah, sehingga di sini sebetulnya kita akan mendapatkan perbandingan seperti ini. Nah, QA1 dibagi QA pada kondisi 2 dikali QB1 per QB2 dikali, nah ini R2 per R1. Ada kuadratnya, boleh ditulis seperti ini. R2 per R1 dikuadratkan. Nah, ini akan menjadi patokan kita atau acuan kita. Jadi kita tidak akan mengulang-ulang proses ini. Ini yang kita hafalkan. Nah, gimana Kak cara menghafalnya? Cara menghafalnya seperti ini. Kita lihat kalau Q itu ada di atas, maka kalau dia kondisi 1, QA yang satunya di atas juga. Satunya di atas ya. Begitu juga dengan B. Kalau R, karena dia di bawah jadi terbalik. Jadi kalau satunya di atas, di R-nya satunya jadi di bawah. Nah, kita tinggal lihat yang berubah di sini apa? Cuma R, maka ini tidak usah dipakai. Maka F1 per F2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Maka lanjutkan di sebelah sini. Maka F1 per F2, F1-nya boleh kita masukin nih 90 dibagi F2 sama dengan R2 berarti 2X dibagi X dikuadratkan. Boleh coret ya. Maka 90 ini ada kuadratnya sama dengan 4. Ini 90 per F2 4 per 1. Maka kita boleh kali silang 90 sama dengan 4 F2. Maka F2 nya 90 dibagi 4. Atau hasilnya adalah 5. Bukan 15 nih hasilnya 22,5. Ternyata hasilnya 22,5. Kemudian sama dengan yang B, kita tulis diketahuinya. Di sini F1-nya di kondisi pertama masih sama 90, F2-nya ditanya. Nah, di sini juga yang berubah hanya R-nya saja sehingga si Q-nya tidak usah dipakai, sehingga kakak punya F1 dibagi F2 sama dengan R2 per R1 dikuadrat ya. Maka F1-nya 90 per F2 sama dengan R2 sepertiga X dibagi X dikuadratkan, boleh dicoret. Maka 90 per F2 sama dengan 1 per 9. Kali silang nih ya, maka nanti dapat F2-nya 90 dikali 9, 810 Newton. Jadi ketika jaraknya mengecil, malah F-nya menjadi membesar. Nanti soalnya bisa dalam angka, bisa juga ini F aja nih ya, misalkan X Newton, maka dia X dikali 9, maka 9 kali ya 9X Newton. Atau ini A ya, A Newton, berarti ini jadi 9A Newton. Sekarang gimana kalau sedikit dibalik ya, nanti tetap sama, berarti kita akan tulis diketahuinya dalam bentuk tabel, kondisi pertama, kondisi kedua. Di kondisi pertama, di sini F-nya sama dengan 90. Di kondisi kedua, F-nya itu adalah 2250 Newton. Sekarang R1-nya ini kita anggap X.
Nah, R2-nya ditanya nih, berapa kalinya ya, berapa X gitu ya. Maka sama, kita akan pakai cara seperti tadi, F1 per F2 sama dengan, maka yang kita pakai cuma R2 per R1 dikuadratkan, F1-nya 90 dibagi 2250, sama dengan R2 dibagi R1-nya X dikuadratkan. Maka ini kiri kanan kita akarkan, sehingga ini boleh coret dulu ya. Hasilnya adalah 3 per 15 nih. Ya, 9 diakar 3, 225 diakar 15. Sama dengan R2 per X, maka 3X sama dengan 15 R2. Nah, di sini kita dapat nih, maka R2-nya itu adalah 3X per 15 atau 1 per 5X. Jadi sekarang jaraknya jadi 1/5 kali. Jadi kalau dikasih tahu, misalnya jarak pertamanya 5 cm, maka R2-nya dapat nih 1 per 5 dikali 5 atau 1 cm. Gampang ya? Sekarang kita coba kalau yang muatannya berubah. Di soal 3D ini sekarang tetap dengan gaya tolak 90 Newton pada kondisi pertama, tetapi muatannya menjadi 3 kali lipat. Maka untuk yang D, kita tulis diketahuinya dulu untuk kondisi pertama dan kondisi kedua ya. Untuk kondisi pertama, F1-nya adalah 90 Newton, muatan kedua benda menjadi 3 kali lipat. Berarti kalau di sini kakak punya QA1 sama dengan Q, ya kan muatannya sama ya, maka QA2-nya ini menjadi 3Q. Di QB1-nya, karena dia muatannya sama, dia adalah Q, maka QB di kondisi keduanya itu menjadi 3Q, karena kedua muatan menjadi 3 kali lipat. Berarti kalau seperti ini, mengacu pada rumus yang ini, yang kita pakai hanya Q-nya, R-nya nggak dipakai. Sehingga yang kita tulis akan menjadi seperti ini. F1 dibagi F2. Kalau yang tidak hafal boleh seperti ini. Q itu di atas, maka QA1 per QA2. Jadi angkanya sama, 1 dan 1-nya, 2 dan 2-nya, dikali QB1 per QB2. F1-nya adalah 90 dibagi F2-nya yang ditanya. QA1-nya adalah Q, QA2-nya itu adalah 3Q ya, dikali Q per 3Q. Maka ini boleh dicoret nih semua nih ya. Sehingga 90 per F2 sama dengan 1 per 9. Maka F2-nya adalah 90 dikali 9 atau dia 810 Newton. Ini dikali silang ya. Sekarang kita akan coba untuk yang E. Wah, sekarang di sini banyak nih yang berubah nih. Untuk yang E, di kondisi pertama ada kondisi kedua juga. Di kondisi pertama di sini F-nya adalah F1-nya 90 Newton. Di sini F2-nya yang ditanya berapa? Kemudian muatan benda pertama, nah ini QA nih. QA1 pertamanya kan Q. Di QA2-nya di kondisi kedua menjadi 2 kali lipat, 2Q berarti. Kemudian QB1-nya itu adalah Q juga, karena ingat ya, bermuatan sama. Itu sekarang QB2-nya menjadi 3 kali lipat, 3Q. Dan jaraknya 1/5, maka di sini kakak punya R1 sama dengan R. Di sini R2-nya sama dengan 1/5. Maka kalau seperti ini komplit, semua kita tulis nih persamaannya. F1 dibagi F2 sama dengan QA1 per QA2 dikali QB1 per QB2 dikali R2 per R1 dikuadratkan. Tinggal kita masukkan angkanya, maka di sini kakak punya F1 dibagi F2, ini 90 boleh dimasukkan ya. Nah, ini QA1 itu Q, QA2-nya itu 2Q, nah, dikali Q per 3Q, dikali R-nya itu, R2-nya 1/5R, ya, atau 1/5X juga boleh, dibagi R, dikuadratkan. Ini boleh dicoret, ini boleh disederhanakan,
Sehingga kakak punya 90 per F2 sama dengan setengah dikali sepertiga, 1/6 dikali 1/5 dikuadratkan 1/25. Maka F2-nya, atau kita tulis begini dulu, 90 dibagi F2 sama dengan 1/150. Nah, di sini maka F2-nya dikali silang 150 dikali 90. Ya, ini besar banget nih. Hasilnya 135 tambah 02. Nah, berapa nih? 13.500 Newton. Ya, ternyata besar banget nih. Karena jaraknya menjadi lebih kecil dan muatannya menjadi lebih besar. Sekarang kita akan mencoba soal terakhir di soal nomor 4 ini. Biasanya sih soal di sekolah unggulan agak lebih sulit soalnya. Ini ada muatan berjarak 3 cm di sebelah kiri muatan B, yaitu muatan A, dan muatan C berjarak 6 cm di samping kanan muatan B. Maka kita gambarkan dulu. Di sini ada muatan A, ada muatan B, ya, ada muatan C. Jadi di sebelah kiri B ada si A, di sebelah kanan B ada si C. Ini jaraknya masing-masing adalah 3 cm. Dari sini ke sini jaraknya itu adalah 6 cm. Dikasih tahu muatan A itu 3 positif 3 mikrokulom, muatan B itu minus 6 mikrokulom, dan muatan C itu 27 mikrokulom. Positif ya. Hitunglah besar dan arah gaya listrik yang dialami oleh muatan B. Jadi muatan B ini dipengaruhi oleh muatan A dan muatan C ya. Maka dia memiliki gaya listrik. Kalau kita lihat oleh benda A, benda A-nya itu positif, benda B-nya negatif, maka dia punya pengaruh saling tarik-menarik, di mana F di B dipengaruhi oleh A, itu arahnya ke sebelah sini. Oleh si benda C, arahnya ke sini ya, sama, karena dia negatif, benda B-nya, benda C-nya positif, saling tarik-menarik. Kalau dia negatif juga, berarti arahnya nanti ke sebelah kiri. Di sini kita punya F benda B oleh benda C. F di B dipengaruhi oleh C. Nah, kalau disuruh hitung besar dan arah gaya, karena ada 2, maka kita harus menghitung dua-duanya dan menghitung resultannya. Jadi kalau di SMP biasanya soal seperti ini. Nanti kalau di SMA ada benda lagi satu di atasnya, gitu ya, bentuknya persegi dan sebagainya, lebih sulit. Kita hitung. Sekarang kakak coba hitung dulu yang F, B, C. Maka di sini kakak punya rumus K. Karena muatannya bukan A dan B tapi B dan C, maka QB dikali QC dibagi R-nya ya, R kuadrat. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. QB-nya itu minus 6, tapi tidak kakak masukkan. 6 dikali 10 pangkat minus 6 dikali QC-nya 27 dikali 10 pangkat minus 6 juga dibagi 6 cm. 6 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan ya. Maka F di B dipengaruhi oleh C ini 9 dikali 6 dikali 27. Kakak tulisnya 9 dikali 6 dikali 27 dikali 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah minus 6 ya, dibagi 6 kuadrat. 6 dikali 6 dikali 10 pangkat minus 4. Oh, ini boleh langsung nih pindah dikurang min 4. Nah, maka dia boleh dicoret. 9-nya boleh dicoret juga nih, menjadi 3, ini menjadi 2. Maka kita punya 81/2 ya, dikali 10 pangkat ini 10 pangkat 1. Nah, ini berarti bisa disederhanakan menjadi 5. Maka kita punya nilai 405 Newton. Sekarang kita akan menghitung si FB oleh A. F di B oleh A. Maka rumusnya K dikali Q-nya B dikali Q-nya A dibagi R kuadrat ya. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QB-nya 6 dikali 10 pangkat 6, QA-nya 3 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi R-nya adalah 3 cm. Kita ubah ya menjadi meter ya. Min 2 dikuadratkan. Maka di sini kita punya 9 dikali 6 dikali 3
dikali 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6 ya, dibagi 3 dikuadratkan berarti 9 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini boleh pindah lagi ya, dikurang min 4 langsung pangkatnya. Ini boleh dicoret, maka kakak punya 18 dikali 10 pangkat 1 atau 180 Newton. Jadi ke kiri ada 180 Newton, sedangkan ke kanan ada 405 Newton. Maka kita bisa hitung resultannya ya. Maka resultannya itu berarti 405 dikurang 180. Ini berarti 225 Newton ke arah C ya. Karena C lebih besar pengaruhnya dibandingkan si A. Kira-kira seperti itu untuk hukum Coulomb dan gaya listrik. Terima kasih.